kelas maupun teman-teman lainnya untuk sama-sama mensukseskan kegiatan ini. Mudah-mudahan harapan dari Pak Imam tadi, sekolah kita ini dari hari ke hari terus akan mengalami perubahan. Jadi apa yang jadi program itu sangat saya setujui dan saya dukung sepenuhnya untuk mengatasi hal-hal. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya lancar dan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Jadi terima kasih atas difasilitasi oleh kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, kami minta dukungan Bapak Ibu sekalian, karena juga terjadi perubahan schedule jumlah program guru penggerak yang dulunya kita bisa agak santai masuk diklat bulan Maret, tapi ternyata kita dimajukan tanggal 8. Insya kita sudah mulai berjibaku dengan tugas-tugas. Kami bertiga mudah-mudahan bisa berkolaborasi untuk melakukan aksi nyata dan sesuai dengan harapan Bapak Kepala SMP tadi, bagaimana kita bisa mewarnai, bisa memberikan sumbangsih dalam bentuk apapun yang tentunya bisa berdampak Bapak sekalian. Dan tentunya mohon dukungan. Jadi Bapak sekalian, aksi nyata kami yang pertama adalah terkait bagaimana membangun budaya positif. Sekarang budaya positif itu sedang digembar-gemborkan Bapak Ibu terkait dengan fenomena yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Kita bangun mulai dari kelas Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kami bekerja sama mulai dari Bapak Ibu wali kelas. Kita ingin bangun mulai dari skup yang kecil, kelas dulu. Kalau dulu Bapak Ibu bersama anak-anak membuat kesepakatan kelas, membuat peraturan kelas, nanti kita akan lengkapi dengan keyakinan kelas itu lebih abstrak dan lebih lebih mengandung nilai-nilai yang universal, dan itu dengan tujuan jangka panjang Bapak Ibu. Jadi nanti kita melalui kesempatan pada saat workshop nanti kita akan mensosialisasikan seperti apa, dan nanti kami bertiga akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu wali kelas bagaimana menyusun keyakinan di kelasnya masing-masing. Jadi target kita semua kelas memiliki keyakinan kelas, dan nanti insya Allah akan kita inventarisir nilai-nilai seperti apa yang bisa diakomodir di kelas itu. Yang berikutnya setelah keyakinan kelas, nanti akan kita coba, mungkin di tempat lain belum ada, keyakinan sekolah. Hari ini adalah merupakan hari yang sangat spesial bagi sekolah kita, karena ada 3 calon guru penggerak kita, CGP, Pak Imam Zazuli, SPD MBA, kemudian Ibu Hajah Iria Isnawati SPD, kemudian Ibu Lailawati SPD untuk memandu kegiatan sosialisasi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan Kami akan berkolaborasi di dalam materi budaya positif. Rahasia yang sangat betul-betul dirahasiakan, atau pengalaman yang sangat dirahasiakan. Didedikan kepada dia bahwa apa yang dia rahasiakan itu betul-betul kita sembunyikan dan meyakinkan bahwa dia rahasia. Menurutnya harganya sesuai dengan rahasia itu lebih besar ya, saya minta Kompensasi ya. Kalau Bapak Hajar mengatakan dia memakai helm untuk keselamatan kita buat, sudah kita sepakati bersama, anak-anak tidak mematuhinya. Hari ini adalah merupakan hari yang sangat spesial bagi sekolah kita, karena ada 3 calon guru penggerak kita, CGP angkatan 7, akan melaksanakan salah satu kewajibannya untuk melakukan diseminasi terhadap hasil kerjanya pada modul 1.4 yang hari ini beliau bertiga ini akan melaksanakan salah satu program yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana membangun budaya positif di sekolah ini. Jadi budaya positif ini luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu pada kesempatan ini mohon kerjasama kita semua untuk bersama-sama menyimak apa sebenarnya yang akan disampaikan
bisa menjadikan sekolah kita ke depan nanti jauh lebih baik dengan budaya positifnya. Untuk itu saya persilakan kepada beliau bertiga untuk menyampaikan materi atau informasi terkait dengan bagaimana budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah ini. Untuk itu saya persilakan sepenuhnya kepada beliau bertiga, Pak Imam Zazuli, SPD MBA, kemudian Ibu Hajah Irdia Isnawati SPD, kemudian Ibu Lailawati SPD untuk memandu kegiatan sosialisasi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita laksanakan di sekolah kita tercinta sebagai suatu perayaan Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya saya serahkan kepada beliau bertiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SDT Surabaya, Bapak Ibu, guru dan pegawai yang telah berkesempatan hadir untuk bersama-sama kami mencoba untuk bergerak bersama membangun sekolah kita. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kami untuk dapat mendukung kami di dalam menyelesaikan tugas-tugas pada pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu sekalian, kami sewa bertiga berkolaborasi untuk mencoba memperkenalkan, mensosialisasikan budaya positif yang tentunya ini mudah-mudahan menjadi media pada sekolah kita agar sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki lingkungan yang kondusif, memiliki positif dan positif bagi pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kami akan berkolaborasi di dalam materi budaya positif ini. Akan ada 3 kelompok materi yang akan kita sampaikan nanti secara bergiliran. Yang pertama kami akan mengawali Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini adalah salam khas pembuka pada program guru penggerak. Kalau Pak Yudi, Ibu Nana sudah tidak asing lagi. Salam dan bahagia. Kita diharapkan juga menebarkan salam Bapak Ibu sekalian dan selalu ingin bahagia. Kebahagiaan itu menjadi apa? Tujuan kita Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah Bapak Ibu sekalian, ini kita bertiga ikut muncul modul 1.4. Kewajiban kami menyelesaikan 3 modul Bapak Ibu. Kalau dirasa berat dan luar biasa, tapi berkat kerjasama kita dan dukungan dari Bapak Ibu sekolah yang semua akan terselesaikan. Bapak Ibu sekalian, materi kita terkait dengan budaya positif. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah poin-poin penting yang akan kita sampaikan bersama bertiga terkait dengan budaya positif itu apa saja. Yang pertama adalah disiplin positif terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nanti di dalam tayangan berikutnya akan kita paparkan. Kemudian tentunya nilai-nilai kebajikan itu berlaku universal, berlaku secara menyeluruh, lintas agama, lintas negara, lintas budaya dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan mengingat tentang teori motivasi, dan ini terkait dengan nanti apa yang kita lakukan di sekolah juga harus berpijak atau berlandaskan teori-teori motivasi yang dipaparkan oleh ahli. Kemudian nanti Bapak Ibu kita akan bersama-sama membahas tentang hukuman dan penghargaan. Bagaimana hukuman dan penghargaan. Kemudian nanti ada istilah restitusi yang sudah trending barangkali Bapak Ibu di dalam guru penggerak. Kemudian keyakinan kelas untuk membangun sebuah ketahanan sekolah, membangun lingkungan sekolah yang kondusif, lingkungan sekolah yang positif, berbudaya positif, tentunya berangkat dari skup yang kecil yaitu kelas. Dan ini peran kita semua, peran Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelas dan sebagainya. Kemudian nanti Bapak Ibu kita akan bersama-sama kebutuhan dasar. Melihat kembali apa sih kebutuhan dasar? Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu.
kemudian ada restitusi dan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti akan dikenalkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru apa saja. Kemudian, nah ini restitusi. Kita akan mencoba memperkenalkan pola penanganan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini kira-kira Bapak Ibu bahasan kita selama kurang lebih 1 jam ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam konteks budaya positif kita akan berawal dari disiplin positif. Nah, ini tidak terlepas dari teori kontrol atau teori pilihan dari William Glasser. Ada 4 hal. Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak. Dan kita sendiri, kita sendiri. Kemudian setiap perilaku itu punya tujuan. Ya? Mungkin anak-anak kita berbuat, berperilaku, itu tentu ada motivasinya, ada tujuannya. Kemudian, nah ini di dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, bukan menang kalah. Berarti di situ ada apa? Proses kolaborasi, proses kesepahaman. Bisa mungkin ada win-win solusi. Semua punya menang-menang, tidak ada yang kalah. Kemudian ada kolaborasi, konsensus sehingga ditemukan sebuah hal yang bisa diterima keduanya. Kalau keduanya bisa menerima, tentunya itu tidak menjadi masalah. Tidak ada yang merasa kalah dan merasa yang menang. Semuanya menang. Kemudian pada konteks realita bahwa kita punya pandangan yang berbeda. Ya, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Ya. Tiap orang punya gambaran berbeda, punya tinjauan berbeda. Ini 4 hal yang terkait dengan teori kontrol, teori pilihan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam konteks kita tidak bisa mengontrol orang lain, ini tentunya ini berangkat dari makna disiplin. Disiplin itu sebenarnya kalau kita biasakan bagaimana mengharapkan orang lain untuk berbuat apa yang kita inginkan dengan nilai-nilai yang ada. Padahal disiplin sebenarnya itu bagaimana kita sendiri, ya, kita menghargai diri sendiri untuk bisa berbuat baik dengan hal-hal yang baik, dengan nilai yang baik. Tetapi justru pemahaman lebih, ya. Kemudian Bapak Ibu menurut teori motivasi, ya, itu ada 2 jenis motivasi. Motivasi yang ditimbulkan dari dalam diri yang disebut dengan motivasi intrinsik. Kemudian motivasi yang dipengaruhi oleh faktor luar, motivasi ekstrinsik. Nah, kita berharap bahwa anak-anak kita, ya, itu memiliki motivasi yang tumbuh dari dalam, bukan karena faktor dari luar, faktor karena ketakutan, faktor karena ada penghargaan dan sebagainya. Jadi faktor misalkan instinktif, motivasi dipengaruhi menghindari hukuman. Ya, menghindari hukuman, menghindari tugas tambahan. Maka anak cepat datang, anak cepat masuk kelas. Tetapi itu dalam jangka pendek Bapak Ibu. Ya. Bagaimana nanti anak-anak itu bisa tumbuh dari dalam dirinya sendiri untuk termotivasi melakukan sesuatu yang kebaikan. Kemudian ini tadi karena ada hukuman, ada imbalan, ada reward, mereka mau melakukan. Itu karena adanya motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Dan ini adalah bagaimana anak-anak kita menghargai dirinya sendiri. Ini motivasi itu bagaimana dia menghargai nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dirinya sendiri. Itu dalam hal ini berlaku dalam jangka panjang. Tidak akan terpengaruh oleh masalah luar. Kemudian Bapak sekalian, nah disiplin positif kemudian terkait dengan bagaimana menghargai dirinya sendiri itu didekatkan pada nilai-nilai yang universal. Nilainya sifat manusia yang baik, yang mulia. Kemudian nanti kita kembangkan ke kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kita akan bersama-sama di kelas Bapak Ibu. Kemudian Bapak sekalian,
Nah ini, yang ketiga terkait dengan pemikiran yang ketiga, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini yang ditujukan kepada kita. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nanti bagaimana cirinya akan disampaikan oleh teman-teman di depan. Kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah. Itu kira-kira seperti apa perilakunya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Kemudian yang kedua sebagai pemantau atau monitoring. Dan yang ketiga kita diharapkan sebagai atau guru kita atau kita menjadi manajer. Pada dalam 5 posisi kontrol ini kita diharapkan sebagai manajer Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di dalam hal ini tentunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, di mana tentunya kalau kita memberikan perlakuan yang akibat dari tindakan anak itu kadang-kadang atau mungkin kita bangun bersama-sama menjadi sebuah keyakinan sekolah Bapak. Mudah-mudahan bisa kita buatkan seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan yang keempat bahwa kita tentunya berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, setiap kita menyimpan punya gambaran yang berbeda, tentunya ini tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Nanti kita kupas dulu di slide berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, perubahan pola pikir yang terjadi, coba kita Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu menuliskan sesuatu secara kertas, apakah sesuatu memang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu, sesuatu yang menjadi rahasia, sesuatu yang menjadi kunci hidup Bapak Ibu yang tentunya tidak semua orang tahu, diperbolehkan tahu. Nah, sementara teman ini ingin tahu, ya, digenggam erat-erat, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan atau mempertahankan kira-kira? Mungkin ada yang, jadi Bapak Ibu punya rahasia atau punya sesuatu benda yang tidak ingin diketahui orang lain, bisa saja rahasia, bisa saja privasi. Itu Bapak Ibu genggam erat, kemudian teman salah satu teman dekat barangkali itu ingin mengetahui dengan bujukan, dengan rayuan, dengan ancaman, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin saya baca kira-kira apa yang genggamannya bisa dibuka atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang digenggam itu rahasia yang sangat betul-betul dirahasiakan, atau permasalahan yang sangat dirahasiakan. Tetapi dengan teman yang mendekat, mungkin segala beban yang erat tadi ingin memberikan solusi yang terbaik, sehingga genggaman saya itu pasti terlepas. Dengan tujuan supaya permasalahan saya itu bisa mengurangi beban pikiran dan lain sebagainya, sehingga apa yang kita harapkan berjalan dengan baik. Sekian. Terima kasih. Artinya Ibu Haja dengan sukarela membuka genggamannya dengan harapan ingin berbagi, ingin curhat, ingin melepaskan, mengurangi kepenatan. Tapi yang lain yang betul mungkin satu. Ayo, ini yang boleh sangat rahasia. Sangat privasi. Pak Pran. Oke, alasannya apa Pak Pran? Tidak mau saya kasih karena memang itu sangat rahasia dan tidak semua rahasia bisa saya bagi. Jadi saya tidak mau. Walaupun ditodong, walaupun diintimidasi, diancam, siap menumpahkan darah dan air mata. Siap. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Francisco. Ada satu lagi. Oh, Ibu Roh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
berkaitan dengan rahasia kita seseorang itu pasti ada. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, kalau mengatakan itu akan dibuka atau tidak tergantung orangnya. Kalau saya pribadi, karena ini sifatnya sangat replikasi, siapapun orangnya yang ingin tahu, saya akan tetap utuh untuk merahasiakan sesuatu yang hanya untuk diri saya sendiri. Kalau memang rahasianya masih tingkat di bawah 50%, mungkin bisa berbagi. Tapi kalau sudah 100%, itu tidak boleh ada orang tahu, walaupun itu dalam keluarga sendiri. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelurahannya. Jadi masing-masing punya alasan, punya pertimbangan. Kalau tadi Bu Haja langsung spontan bisa membukakan diri, ya, dengan harapan masalahnya akan terbagi. Yang kedua, Pak Pram kekeh mempertahankan apapun yang terjadi. Sebabnya, yang kedua, Ibu Roh itu melihat resikonya. Apa namanya? Tingkat kerahasiaan. Nah, berarti tentunya itu dipengaruhi oleh apa? Siapa kira-kira yang mengontrolnya, membuka kepala tangan itu bisa? Oke, Pak Haji, gimana Pak Haji? Terima kasih Pak Imam. Kalau kaitannya dengan dalam bimbingan dan konseling yang seperti ini, yakinkan diri kita kepada dia bahwa apa yang dia rahasiakan itu betul-betul kita sembunyikan dan meyakinkan bahwa dia kerahasiaannya terjamin. Meyakinkan kepada diri kita yang akan membantu dia, permasalahannya itu akan bisa diselesaikan dengan baik, tentu dengan mengetahui apa yang menyebabkan terjadi permasalahan seperti itu. Diagnosa. Oke, terima kasih. Oh, banyak sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau saya melihat pada yang sangat mengancam harga merayu bunga. Nah, kalau bloknya harganya sesuai dengan rahasia itu lebih besar, ya saya buka. Kompensasi, ya. Kompensasi tergantung. Kalau kompensasinya ternyata lebih besar harganya dari rahasia itu, ya buka aja. Terima kasih. Nah, luar biasa. Oke, luar biasa. Baik. Karena persoalan ini, jadi segala sesuatu yang terpendam suatu waktu pasti akan terbuka. Jadi tidak bisa dipendam itu Pak. Segala sesuatu pasti ada bisikan-bisikan karena kita nggak kenal, mungkin teman dekat, suami dan lain sebagainya pasti akan terbuka. Sehingga saya berpendapat ada undang-undang, ada hal yang dirahasiakan dibuka saja. Tergantung faktor yang menguntungkan atau tidak kan gitu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ini sesuai dengan teori. Ya, jadi cara variasi tadi kemudian antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan untuk kepala tangannya. Kan ada yang bersedia membuka, ada yang tetap kekeh berpapra, kemudian ada yang tergantung kompensasi. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol, Bapak Ibu. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nilainya berapa, Nilainya berapa? Punya pendapat? 100 semua. Tidak ada yang salah. Jadi tergantung pada motivasi. Motivasinya tadi apa? Ingin masalahnya, ingin ada kompensasi, ingin karena rahasianya luar biasa tidak akan dibukakan kepada siapapun. Baik. Nah, bagus kan ya? Sekarang kita coba ini memahami perubahan pola pikir, paradigma, teori kontrol dan teori kontrol, teori pikiran dan teori filsafat. Jadi ada miskonsensi. Kita akan meluruskan miskonsensi yang terjadi saat ini. Ilusi itu apa? Baca Nabi ada. Ilusi itu apa ya? Jadi tidak sesuai, angan-angan yang tidak sesuai dengan masih bayang-bayang. Jadi teori pilihan ini meluruskan terhadap makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, tadi sudah kita pahami bahwa yang mengontrol diri, mengontrol itu ada di kita kan, bukan orang lain. Itu juga begitu. Murid juga kita
kita mampu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini justru terbalik. Kritik kemudian membuat anak merasa bersalah itu justru ia terpuri, merasa rendah, justru karakternya tidak tumbuh. Ini yang diluruskan. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif bujukan akan efektif dan bermanfaat. Dibujuk ini akhirnya mau. Justru itu tidak efektif dan tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ada keterpaksaan. Karena ada bujukan itu ada udang di balik batu. Jadi ini yang diluruskan oleh teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang diluruskan. Makanya kadang-kadang kita tidak sadar memaksa murid kan gitu ya, memaksa siapapun. Tetapi di sini adalah kita sebenarnya tidak memiliki hak yang sepenuhnya bermanfaat. Dan ini didasari oleh kebutuhan dasarnya. Nah, baik Bapak sekalian, sekarang kita coba membandingkan antara teori stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Ada perbedaan Bapak. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi ada dua teori Bapak Ibu. Stimulus respon. Stimulus itu apa? Suatu tindakan yang dari dalam luar yang mengakibatkan adanya perubahan responnya, perubahan. Nah, kalau responnya positif, kira-kira gimana? Kalau kita melakukan memberikan perhatian, kemudian memberikan stimulus kepada anak, kemudian responnya itu positif, kira-kira positif atau punya reward, punya dampak happy, itu kira-kira gimana? Positif Pak. Kira-kira anak itu akan berulang-ulang dalam kondisi yang sama. Kalau misalkan diberikan anak terus akan hal yang sama. Lagi. Sebaliknya kalau dampak dari stimulusnya itu responnya negatif, maka akan menghindar. Misalkan ada hukuman, akan menghindar. Nah, sekarang kita coba perhatikan, kita bandingkan antara dua teori ini, stimulus respon dan teori kontrol, teori pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah orang agar punya pandangan sama. Kira-kira mengingkari atau tidak tadi? Ya kan? Mengingkari tadi bahwa positif bagus pada diri kita. Nah, dalam teori kontrol itu dikatakan kita berusaha memahami pandangan orang tentang kita. Bagaimana orang itu mau memahami tentang kita. Itu yang lebih bagus ya. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu keburukan. Perilaku yang buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apa ini maknanya? Perilaku buruk dianggap sebagai sebuah kesalahan. Di lain pihak, ini pada saya bahwa semua perilaku atau tindakan itu memiliki tujuan. Nah, jadi tidak serta-merta divonis ada hal yang kadang-kadang kita langsung eksekusi tanpa mengetahui apa alasan. Tadi pagi saya di depan, anak terlambat, kadang-kadang kita langsung ya. Saya sering sama Pak Hasan, kadang menangis. Kenapa dia telat? Karena membantu orang tua masukkan rombong warungnya telat. Kadang-kadang langsung kita berikan hukuman. Tetapi kita harus tahu apa motivasinya, apa tujuannya dari itu. Jadi bagi ada yang terlambat, kesiangan, kemudian karena belum bangun, kemudian angkut bensinnya habis. Tentu ada kita interogasi, kita validasi nanti di dalam dari validasi kesana. Nah, jadi yang hanya ini semua berlaku di tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau teori stimulus respon. Tetapi kalau di dalam teori kontrol itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Dan itu
Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau kita merayu kemudian menginginkan gagal, berarti terjadi apa? Pemaksaan. Dan terjadi saat ini pembegalan, karena nggak mau kan? Nggak mau ngasih sepeda motornya, nggak mau dompet, adanya dipaksa. Kemudian di dalam teori kontrol, kolaborasi. Ini yang dinamakan kolaborasi. Ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti ada titik temu. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau dalam teori Steinberg ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi di dalam teori kontrol, pilihan itu tidak ada yang kalah, semuanya menang. Berkat apa? Adanya kolaborasi dan konsensus. Nah, baik Bapak Ibu sekarang kita akan masuk kepada disiplin. Selama ini kita bilang disiplin. Disiplin adalah kunci kesuksesan. Ya. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Ini bahasanya apa Bu Nana? Disiplin sama ya. Sudah langsung menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia. Disiplin. Sebenarnya disiplin itu maknanya adalah belajar. Ya. Nah, ini berasal dari zaman Yunani, di mana ada ini makna kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dari Sokrates dan Plato. Ini riwayatnya begitu. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Jadi disiplin itu kembali pada diri dan menggali potensi diri kita untuk mencapai sebuah tujuan dan ada nilai yang dihargai. Apa yang dihargai? Sementara kita, Bapak sekalian, makna disiplin ini, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini berbeda. Sementara disiplin yang sebenarnya itu bagaimana kita menggali potensi diri, ya, untuk mencapai tujuan dengan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin baris di satu upacara. Anak-anak tidak nyaman kan? Dijemur, ya, disuruh menghadap matahari. Itu adalah apa? Menghasilkan ketidaknyamanan. Itu tujuan kita, namun disiplinkan kalau itu ya, biar disiplin upacara, seragamnya lengkap dan sebagainya. Tetapi ada dampak ketidaknyamanan. Jadi memunculkan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi ini makna disiplin sudah berubah begitu. Dan mari kita kembalikan kepada makna yang sebenarnya adalah bagaimana kita belajar menggali potensi yang ada pada diri kita, pada diri anak untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan dengan nilai-nilai yang dihargai. Tentang disiplin. Saya buat teori lain tentang disiplin. Oke. Teori. Ya, teori lain. Teori saya disiplin itu adalah disiplin adalah sebuah aturan, adalah sebuah pelaksanaan aturan yang kita buat sendiri atau oleh sebuah institusi. Melaksanakan sebuah aturan, komitmen untuk melaksanakan sebuah aturan, baik oleh diri sendiri atau oleh sebuah organisasi atau institusi. Maknanya begini, bahwa kita ingin mencapai sesuatu yang sudah kita inginkan, punya tujuan, maka kita harus punya aturan untuk mencapai. Nah, pada diri kita sendiri sebenarnya itu harus dilaksanakan. Gitu. Apapun itu, misalnya disiplin mau membaca Allah ini baik sebenarnya kita masuk sebuah ruangan WC misalnya. Kalau kita tidak punya disiplin untuk menerapkan itu pada kita akan pernah berhasil. Aturan itu yang kita buat diri sendiri itu. Apa itu aturan agama atau apa itu. Nah ini nanti disiplin atas diri kita sendiri itu kita betul-betul laksanakan. Begitu juga dengan aturan yang dari institusi atau sebuah organisasi. Nah, terima kasih itu untuk menjadi sebuah tujuan dan memang harus ada ketidaknyamanan di dalam melaksanakan disiplin itu. Tanpa kalau dia nyaman sebenarnya tidak butuh aturan gitu. Tapi karena ini sebuah disiplin pasti butuh ketidaknyamanan untuk mencapai
keajakan dari sebuah disiplin. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi tadi beliau teorinya disiplin identik dengan aturan. Dan kalau aturan itu tentu ada konsekuensi ketidaknyamanan. Ya. Oke, baik. Jadi terima kasih Pak Imam. Kalau kita melihat kaitannya berbicara tentang disiplin, itu adalah termasuk suatu mekanisme penanganan bermasalah melalui disiplin dan melalui pendekatan bimbingan dan konseling. Jadi itu tidak terlepas dari kaitan aturan-aturan, norma-norma yang baik atau yang sudah disepakati. Terima kasih Pak Imam. Jadi disiplin terkait dengan nilai yang dihargai bersama. Jadi terima kasih Ibu Nana, Pak Haji. Jadi memang mungkin berbedanya ya. Jadi berbeda hasilnya. Jadi kita disuruh memberikan sekedar pemahaman kepada kolega kita, kemudian nanti ada actionnya lagi. Jadi mungkin bisa saja nanti kita sketch-sketchnya. Jadi intinya itu Bapak Ibu, mungkin kita kan bergerak bersama, mungkin kami pemahaman hanya terbatas ini, jadi nanti kita bersama-sama belajar. Baik, terima kasih, kita lanjutkan saja. Jadi intinya disiplin adalah bagaimana tadi membangun budaya yang baik di dalam sekolah. Nah, bagus sekalian, kita lanjut saja. Ini Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Kahadik, biasa yang tahu terkait dengan merdeka. Jadi beliau mengatakan dalam ketika ini bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi bagaimana juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tidak hanya terlepas dari itu, tetapi juga cakap membuat memerintah sendiri atau memerintah diri kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, bagus sekalian. Nah, ini nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Ini yang akan kita coba angkat kembali di lingkungan kita. Tadi sudah disampaikan Ibu Nana, budaya positif, disiplin positif sekolah kita sudah banyak. Tinggal kita kuatkan, tinggal kita tingkatkan. Secara teori sudah kita lakukan Bapak Ibu, tetapi inilah kita bersama. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai sifat-sifat positif manusia yang diharapkan oleh setiap kita. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama maupun apa-apa. Jadi ini berlaku di mana-mana. Nilai-nilai kebajikan universal ini berlaku di mana-mana. Nah, dalam konteks persekolahan kita kenal namanya profil pelajar Pancasila. Itulah juga merupakan nilai-nilai kebajikan untuk anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Ya, ada 6 dimensi di dalam profil pelajar. Ini yang ingin kita kembangkan. Ini kebaikan Bapak Ibu. Dan ini berlaku bertakwa, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Ini nilai-nilai yang universal dimanapun akan berlaku. Dan tidak akan ada orang yang menyanggah. Itu baik. Mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, berkepentingan global, kreatif. Ini nilai-nilai yang kita akui bersama. Tidak ada yang mengingkari kalau ini nilai bukan nilai kebajikan. Ya, ini. Nah, bagus sekalian. Ini tadi sudah di awal sudah kita saja. Menurut teori motivasi, perilaku manusia dipengaruhi oleh 3 hal: menghindari ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang kita harapkan pada poin ketiga. Motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini yang dikenal dengan motivasi intrinsik, motivasi yang dampaknya jangka panjang. Baik, nah ini mungkin nanti yang kita perdebatkan Bapak Ibu. Sebelumnya dalam perdebatannya dihukum oleh penghargaan. Selama ini kita memberikan penghargaan, ini ada pro kontra ini. Ini Pak Yudi, Bu Nana di dalam forum diskusi tentu banyak pro dan kontra. Tapi mari kita, ini adalah sebuah
pemahaman yang tentu perlu pengkajian. Ya, cukup. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan sama dengan hukuman. Sama-sama apa? Sama-sama ingin mempengaruhi. Ya, kalau nggak mau dihukum, tahu. Kalau mau tak kasih. Sama-sama punya pengaruh, mengontrol, ingin merubah pemahaman, merubah mengikuti dengan kita. Nah, ini dikatakan pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Jadi hukuman dan penghargaan ini sama levelnya, sama-sama ingin mempengaruhi. Nah, ini pengaruhnya jangka pendek, jangka panjang. Kalau saya diberi penghargaan, itu jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang. Tergantung. Nah, saya berharap terus. Berarti kan kalau nggak diberi penghargaan sudah artinya sesat, kepentingan sesat. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum. Kalau nggak pernah dapat penghargaan dia merasa terhukum, kan merasa terpusat, kan merasa apa namanya? Yang nggak dapat juara 2, 3, 4, 1, 2, 3 merasa rendah diri. Iya, itulah namanya penghargaan menghukum. Penghargaan memulai ketepatan. Nah, kadang-kadang pengen mendapatkan sesuatu dimanipulasi, dibagus-bagusin asal menyenangkan, ya. Kemudian penghargaan tidak efektif, ini relatif sama. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Misalkan kalau kita sering-sering ngasih penghargaan ke anak-anak kita, itu ada jangan kira-kira ini atau tidak? Ini itu memang merusak hubungan. Penghargaan prioritas tadi ada manipulasi, yang penting bagus, yang penting gimana caranya, tidak audisi dan sebagainya. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi sudah dikatakan penghargaan itu faktor dari luar. Kalau faktor yang muncul dari luar yang membuat kita itu dalam tidak berlaku secara mendalam. Jadi tidak menjadi motivasi yang betul-betul dari dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita membuat sebuah apresiasi? Ini bahasanya apresiasi atau pengakuan Bapak Ibu, bukan penghargaan. Bentuk program kebajikan apresiasi. Kadang-kadang kita berikan penghargaan yang tinggi, kita berikan apresiasi, apa ya? Apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ini prioritas kita. Beri pengakuan secara khusus. Nanti ada contohnya, pengakuan khusus. Personal. Kemudian, dan ini juga semua murid. Biar tidak terjadi kecemburuan, bergantian. Semua anak-anak kita kan ada sisi positifnya Bapak Ibu ya. Itu mungkin dari sisi apa yang bisa kita berikan apresiasi. Yang berikutnya fokus pada proses, tidak semata-mata hasil. Proses dia membantu temannya, proses dia ngomong sesuatu, menempatkan pada tempatnya, itu proses. Kemudian dia, contohnya Bapak Ibu, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Situasinya apa? Pada saat ada siswa yang menolong siswa barunya. Saya menghargai kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-teman tugas kelompok. Ini hal-hal yang kecil. Ini dalam konteks proses. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu mengunduh kertas-kertas yang berserakan. Ya, ini contohnya apresiasi betul. Mungkin nanti ditinjau kembali gimana saya ngomong dengan Pak Kepala Sekolah sama Pak Udir. Kalau kita memberikan buku pada saat kita rapot itu seperti apa? Nanti kita lihat. Nah, sekarang Bapak Ibu kita coba tebak antara hukuman dan konsekuensi. Ini ada 6 pernyataan. Pernyataan ini masuk kategori hukuman atau konsekuensi. Tergantung Pak. Makanya kita lihat. Tergantung orangnya, tergantung situasinya. Kalau anaknya disuruh itu menghukum. Tapi kalau berkali-kali dipendak-pendak, berarti
Hukuman. Oke. Murid diminta untuk ustaz sekali-kali tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke. Simpan dulu, simpan. Oke, nanti kita sabar. Kita nanti ada beda tipis hukuman dan. Oke, nih, ini membersihkan tumbal air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi menggantikan tas teman yang telah toilet. Sudah mulai bisa memegang mana hukuman mana. Oke. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seren di sekolah karena tidak menggunakan setrika. Oke. Hukuman lari melalui lapangan basket 2 kali dalam 15 menit untuk pelajaran kecil lomba. Nah, coba kita lihat kuncinya. Nah, kalau hukuman, coba kira-kira ada dampak apa kira-kira? Ada merasa bersalah, merasa tertekan, merasa tidak nyaman. Kalau konsekuensi, kira-kira? Ya, saya membantu Pak Adi. Dia tanggung jawab mandiri. Oke, kita lihat kunciannya. Ini ada perbedaan antara hukuman dan positif. Satu, sesuatu yang menyakitkan kalau hukuman terjadi. Kalau anak-anak kita happy saja berarti ya bukan hukuman ya. Coba ya. Harga PT Indonesia itu apa namanya, mau berkumpul di kelompoknya itu lari senang-senang gitu. Nah, sesuatu yang harus terjadi, konsekuensi itu dampaknya ya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini konsekuensi dampaknya kalau hukuman. Kalau kosmetik membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, ini saat saja mungkin lalu, ya. Tapi seumur hidup itu, anak membenci kedisiplinan. Yang satunya anak menghargai disiplin. Paksaan, ada stimulus, ada tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tadi ada rendah diri, mengucilkan. Ini mendorong anak akan mudah menyendiri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan salah. Nah, sudah selesai bagian saya. Mungkin nanti bisa agak dipercepat. Mudah-mudahan bersabar ya, karena untuk mengatasi secara. Nah, Bapak Ibu ini yang sedang start viral, restitusi oleh untuk memandu Bapak ini, kami mohon Ibu Lailawati SPJ, nanti dilanjutkan Ibu Ajwa Kurnia. Kepada Ibu Laila disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya hanya minta waktunya sebentar saja karena materinya sudah banyak disampaikan Bapak Imam tadi. Di sini saya akan menyampaikan materi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Apa bedanya di sini keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menyebutkan kira-kira apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu semua kelas sudah buat peraturan sendiri-sendiri. Nah, di sekolah kita terapkan itu dalam peraturan. Bagaimana dengan keyakinan kelas? Nah, sekarang di sini ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Mungkin ada yang bisa jawab dulu. Ya, ini pasti akan banyak jawaban yang berbeda supaya tidak ditangkap lantas, supaya tidak kena tilang. Kemudian bagi tadi
dia aman dari penyakit. Kemudian karena sudah belum dibeli alat-alat itu. karena sudah tersedia alat-alatnya. Ya, ini memang adalah memiliki kemungkinan apabila seperti itu. Dan itulah bedanya di mana peraturan itu dan di mana keyakinan itu. Nah, kalau memang kita yakin itu di keselamatan diri kita sendiri, maka itulah keyakinan. Nah, itulah yang akan kita terapkan nanti di setiap kelas kita untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian untuk keyakinan kelas ini dibuat untuk mendukung motivasi intensif kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berikutnya, budaya positif di sini yang sudah disampaikan dari awal oleh Pak Imam. Di sini budaya positif yang tercakup dalam budaya positif di sini antara lain adalah di sana akan ada lingkungan positif. Karena adanya budaya positif maka akan terbentuklah lingkungan positif. Kemudian adanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, peraturan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas ini yang akan kita ambil menjadi keyakinan sekolah nanti setelah kita diskusikan bersama. Nah, ini ada contoh yang mana merupakan keyakinan kelas. Di sini ada contoh di sini. Di sini dari Kakak Wanita Persatuan. Kesepakatan kelas di sana yang pertama terdapat datang tepat waktu. Itu kesepakatan kelas. Mengucapkan salam. Nah, itu kesepakatan kelas. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kemudian berdoa sebelum dan sudah kegiatan. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Dan di sini tertib. Nah, ini bagian dari peraturan atau kesepakatan kelas. Nah, di sini contoh keyakinan kelas yang sudah ada. Di sini yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih universal dan lebih ke abstrak ya. Beda dengan peraturan yang lebih konkret dan lebih khusus bahasanya. Kemudian yang kedua di sini, kami murid yang semangat belajar. Ini yang keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga di sini, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya. Itu keyakinan kelas dari peraturan-peraturan yang ada. Nah, di sini ada tabel. Tuliskan keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang ada. Di sini ada peraturan, ada tabel peraturan, kemudian ada tabel keyakinan. Nah, di sini nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jika kita membuat menjadi keyakinan kelas apa yang tepat untuk nomor 1 ini? Silakan. Mungkin ada yang bisa memberikan Peraturannya jawaban. sekarang kita ubah dalam bentuk Keyakinan. nilai keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, supaya bukunya tetap rapi, bisa dipakai sewaktu-waktu. Ya. Apa sifatnya? Apa harapan yang kita harapkan dari sifat anak di sini dengan disiplin untuk apa lagi? Disiplin bisa, kemudian bisa juga tanggung jawab juga bisa. Ya, itu contoh dari disiplin pendidikan adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau dilarang ini dia kan, bolpa, tidak bolpa. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya. Mari menghargai orang
disiplin. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Mari saling mencintai. Mari saling mencintai, mari saling menghormati, menghargai orang lain. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Cintailah kesehatan. Cintailah kesehatan. Ya, yang utama. Karena kesehatan itu adalah harta yang termahal. Kemudian berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Membudayakan antri ya. Budaya antri. Kemudian gunakan masker. Peraturan gunakan masker. Kesehatan. Gunakan masker, cintai dirimu. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Santailah. Next, inilah contoh peraturan yang akan kita wujudkan menjadi ke dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, seperti ini tampilannya. Ya. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan tentang keyakinan kelas. Bagaimana peraturan kelas dan bagaimana keyakinan kelas itu. Oke, untuk pemateri selanjutnya saya silakan memberikan kepada Bu Haja Ira Ismawati. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk melanjutkan apa yang sudah diutarakan oleh Pak Imam dengan Bu Ella. Apa yang akan dia sampaikan ini merupakan kelanjutan dari materi-materi yang sudah begitu jelas dirincikan sama Bapak Imam tadi, sehingga mungkin yang sebentar saja untuk mempresentasikan tentang posisi kontrol. Dalam proses pembelajaran seringkali keyakinan kelas yang sudah kita buat, sudah kita sepakati bersama, anak-anak tidak mematuhinya. Nah, sehingga guru harus meninjau kembali disiplin yang sudah dibuat oleh siswa. Ada 5 posisi kontrol yang biasa sebenarnya kita mungkin lakukan di sekolah atau di kelas pada waktu proses pembelajaran. Yaitu yang pertama ada penghukum, kemudian ada pembuat orang merasa bersalah. Kedua posisi kontrol ini kita sering merasakan anak itu merasa tertekan dengan apa yang sudah kita berikan penjelasan kepada anak itu. Sehingga untuk kedua posisi kontrol ini termasuk ke dalam identitas gagal. Kenapa? Karena mungkin bisa dilihat di layar pada waktu memberikan hukuman, memberikan teguran ke anak untuk yang menghukum ini, guru biasanya mungkin kalau di SMP 1 tidak mungkin akan terjadi seperti itu ya Ibu Bapak Guru, karena kalau untuk menghukum ini menghardik dengan keras, kemudian menuntut dengan tangan berdiri, ya tidak akan terjadi ini, tapi kadang kita melupakan bahwa kita sebagai seorang guru seharusnya tidak berbuat seperti itu. Kemudian dampak dari penghukum ini, anak akan sering mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian untuk pembuat orang merasa bersalah, ini kita dengan bahasa yang santun biasanya. Dan yang sadari juga, saya juga pernah melakukan seperti ini. Misalnya, jangan begitu nak, kasihan ibu yang sudah lelah menjelaskan. Kan sering kita seperti itu. Nah, itu merupakan posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Dimana kalau yang pada kontrol yang kedua ini, dampak pada anak adalah merasa rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Dalam menegur seorang siswa di kelas, kita biasanya bertindak seperti seorang teman. Seperti seorang teman. Misalnya, kamu ini berbuat salah aja, ayo kembali lagi ke tempat dulunya. Nah, itu sering sekali kita lakukan seperti itu. Nah, ternyata dengan posisi teman seperti ini, kalau kita lihat di sana,
murid akan berpikir bahwa saya pikir bapak ibu guru teman saya, makanya bisa dinego bapak ibu. Ya kalau tidak mengerjakan soal atau tidak mengerjakan tugas, saya akan merayu bapak atau ibu guru, sehingga terlepaslah kesalahan. Tapi untuk dampak pada murid yang ditimbulkan adalah lemah, tidak mandiri dan sangat tergantung kepada ibu bapak guru. Nah, itu jawaban saya. Iya, benar sekali Baja. Kemudian yang keempat, posisi kontrol. Yang keempat adalah pemantau. Nah, pemantau ini mungkin ada positifnya juga karena bisa menghasilkan atau membuat identitas yang berhasil. Di mana pada posisi pemantau di sini apa peraturannya dan menyesuaikan diri bila diawasi. Ini untuk hasil yang akan kita lakukan jika kita mengambil posisi sebagai pemantau. Di mana kalau kita lihat murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu sudah bisa dikatakan sebagai identitas berhasil atau sukses. Di mana dampak pada murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Sering kita di dalam proses pembelajaran, kalau kalian tidak mengerjakan tugas, akan ibu berikan hadiah atau yang hadiah berupa ditarik telinganya, ya. Nah itu sebagai bentuk dari sanksi yang diberikan pada pemantau. Dan juga kalau siswa itu mengerjakan tugas dengan bagus, dengan baik, kita berikan hadiah, misalnya silver pin, nanti ibu janjikan silver pin. Ternyata itu juga posisi kontrol sebagai pemantau yang mungkin kurang bisa bisa dikatakan identitas berhasil, tapi kurang baik. Nah, untuk yang posisi kontrol yang mungkin bisa kita terapkan, yaitu adalah identitas berhasil, yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Di mana sebagai seorang manajer ini kita mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan cara yang baik, yang sopan. Kita tanya dulu apa masalahnya, apa yang terjadi pada siswa itu, ya apa yang menyebabkan. Karena suatu masalah pada siswa itu pasti ada latar belakangnya. Anak tidak mengerjakan soal, mungkin jangan langsung kita menghargai mungkin, tetapi kita tanyakan apa yang terjadi. Mungkin saja tadi malam dia sakit atau tidak mati lampu, mungkin itu bisa nanti kita akan menanyakan dulu pada posisi manajer. Nah, pada posisi manajer ini anak akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini bisa ditampilkan, mungkin tidak akan yang baca diri karena mungkin bisa ibu bapak dulu. Ya, untuk penghukum dengan nada suara yang tinggi, ya bisa kita lihat di sini. Ini contoh-contoh apa yang kita lakukan jika kita sebagai seorang guru yang posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian sebagai teman dengan nada yang ramah, akrab dan bercanda, hasilnya murid akan senang dan akrab dengan guru. Karena mungkin karena terlalu dekat, saya menganggap siswa sebagai teman. Lembut Iya, benar wajah. Kalau kita terlalu, tapi mungkin kita bisa karena mungkin terbawa dari kondisi dari rumah, terbawa kondisi dari pada waktu SD seperti perlakuannya sudah perlu diberikan hukuman. Ya. Tapi mungkin kita berusaha untuk sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, kemudian ada satu lagi tentang bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan siswa, ya sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan memperkuat karakter yang dimiliki oleh siswa, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, inilah yang akan kita terapkan. Mudah-mudahan kita ya sebagai pendidik yang menjadi panutan bisa menerapkan 3 segitiga restitusi ini. Apa yang termasuk ke dalam segitiga restitusi?
validasi keyakinan, kemudian menanyakan keyakinan, baru kemudian menstabilkan identitas. Nah, ada 3 restitusi yang akan kita lakukan jika anak berbuat kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini sering yang setelah mendengar, setelah mempelajari modul ini, sering yang terapkan di kelas dan ternyata anak itu bisa berubah. Kalau anak itu misalnya melakukan tidak mengerjakan tugas atau berbuat kesalahan, saya bilang atau kita berbuat salah itu manusiawi. Nah, ibu juga sering berbuat seperti itu. Tapi kalau kalian tahu bahwa itu tidak baik, maka apa yang akan kalian lakukan? Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ya, membantu murid mengenal basis atau kebutuhan dasar yang ini dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Apa yang akan kita tanyakan ke anak atau apa yang akan kita kemukakan? Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Atau kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, itu mungkin yang akan kita lakukan pada proses validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Tadi sudah dikemukakan oleh Bu Ella bahwa untuk membuat keyakinan dulu di kelas, membuat kesepakatan kelas, kemudian kita menarik kesepakatan itu membuat keyakinan kelas sebagai aturan yang lebih abstrak atau lebih umum, sehingga keyakinan kelas itu bisa kita tempel di dalam kelas. Nah, itu sebagai modal kita untuk menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang tidak diperbuat, ya, dengan berbuat kesalahan seperti tadi. Misalnya datang terlambat setelah 15-20 menit, datang setelah proses pembelajaran, mungkin kita panggil siswa tersebut, mulai dari menstabilkan identitas, ya, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Selamat pagi. Hari ini kita akan bantu Bapak Hasim selaku wali kelas dengan tadi untuk memandu menyempurnakan apa yang sudah kita pedomani sebelumnya, ya. Dulu ada namanya peraturan kelas, ada namanya kesepakatan kelas yang sudah ada, ya. Dan sekarang kita akan coba sempurnakan dalam bentuk nanti namanya keyakinan kelas. Keyakinan sebuah hal yang luar biasa, lebih bermakna, ya. Oke. Nah, sebelum ke sana tentu kita akan ingat kembali apa yang sudah pernah kita tempelkan, kita bersama wali kelas kemarin, ya. Nah, mungkin apakah kemarin namanya peraturan, ya, peraturan kelas, atau nama lainnya mungkin kemarin kesepakatan kelas, ya. Ini yang kita bagus tulisannya. Yang mana kita baca? Ingat? Kelas. Oke, sambil ingat-ingat kira-kira. Silakan ingat, silakan coba. Siapa yang masih ingat peraturan kelas yang pernah dibuat? Angkat tangan, siapa? Nah, tadi, Pak, tulisan dua apa tadi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Boleh. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita tulis dulu. Mati. Oke. Ini yang pernah kita buat, ya. Oke.
Ada lagi? Mana? Dilarang ribut di saat guru menjelaskan. Dilarang ribut di saat guru menjelaskan. Oke. Ingat-ingat. Apa lagi? Heli? Tidak boleh berkata kasar. Contohnya apa? Namanya yang binatang-binatang ini ya. Ada begitu kemarin? Oke, banyak. Jadi nanti tidak boleh berkata-kata kasar. Terus apa lagi? Yang bisa membantu menyemangati? Tidak, ini jatuh. Oke, nomor satu kita buat dengan nilai yang positif, nilai yang mulia. Kalau itu tidak boleh membuang sampah sembarang, berarti kira-kira bisa diwakili dengan kata-kata yang mana? Membuang sampah pada tempatnya, selalu menjaga kebersihan. Ada lagi punya ide? Ini dulu nomor satu dulu. Ini yang kita rubah mau ubah. Tadi ada buanglah sampah pada tempatnya, ada selalu menjaga kebersihan. Kira-kira mana yang tepat paling tepat? Selalu dulu katanya ya. Berarti apa? Selalu menjaga kebersihan. Nanti kita urutkan saja. Selalu menjaga kebersihan. Kalian menghormati kebersihan ini? Kira-kira contohnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian dan tentunya nanti kita tidak lanjuti bagaimana teknik-teknik yang humane, yang lebih bermakna dan tentunya ini tujuannya kita dapatkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Beliau inilah yang selama ini kita punya bekerja sama dalam apa saja masalah pekerjaan. Jadi membuat aturan dan itu sudah dilaksanakan. Sehingga dengan dasar itu tentu ketika ada permasalahan seperti ini, maka ini akan menjadi sesuatu yang bisa membuat nama baik dari lembaga ini, seluruh kita menjadi masuk kuat dari sekian ribu sekian anak ini, juga itu akan ikut terpengaruh, ikut terkena informasi. Oleh karena itu supaya
intinya kami ini ingin menyelamatkan satu sisi, kemudian di sisi lain itu juga kami harus Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang kita hormati bersama Ibu Lailawati SPD, kemudian anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih kepada Anda semuanya yang mewakili kelasnya masing-masing. Ya, ini sengaja Pak Guru ajak untuk bersama-sama merumuskan hal-hal yang mulia. Mudah-mudahan akan memiliki dampak yang luar biasa, yang baik bagi sekolah kita. Dari hari ke hari menunjukkan hal yang baik, yang positif. Kalian nanti kalau begitu keluar dari SMP Negeri Sudupraya, tentunya ada sebuah kebanggaan. 10-20 tahun yang akan datang, kalian kembali ke sekolah ini ada perubahan yang luar biasa. Jangka panjang, ya. Baiklah sekalian, hajat kita hari ini kita akan merumuskan bersama, dan insya Allah rumusan itu akan menjadi sebuah nilai yang nanti akan kita launching bersama pada hari Senin besok. Dan mudah-mudahan satu-satunya di Lombok mungkin di tempat lain juga begitu. Ya, kita memiliki sebuah kita bersama-sama susun bersama wali kelas dan kalian semua. Tentunya belum semua. Yang jelas di beberapa kelas atau hampir semua kelas sebelumnya memiliki yang namanya apa? Peraturan kelas, kesepakatan kelas. Hal itu bukan berarti tidak boleh. Oke, sebutkan nama dan dari kelas mana? Cepat. Pertama, tadi harus ada contohnya, boleh dipakai lagi. Nama, kelas? Aira Bisa dengan Andara, kelas 93. Ya, silakan disampaikan. Apa ide satu-satu saja? Boleh diskusi. Memiliki toleransi yang